Renungan Tetes Embun. Renungan Tetes Embun, hari Selasa, 10 Juni 2025. Apakah saya garam yang kehilangan kadar asinnya? Kutipan dari Injil Matius, bab 5, ayat 13-14. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Sobat Katolikana, suatu hari di kereta api cepat jurusan Jakarta-Bandung, saya berjumpa dengan seorang teman dan kami duduk sebangku. Sebagai aktivis evangelisasi, dia mengajar di beberapa kursus kitab suci dan narasumber di berbagai webinar. Hari itu dia membuka topik tentang garam dan terang dunia. Dipilihkannya bacaan Injil yang relevan, persis seperti kutipan Injil hari ini. Saya pun mulai bercerita. Saat ini saya sedang menganggur dan tidak pernah lagi dipanggil terlibat dalam pewartaan gereja. Saya berkesimpulan, mungkin garam pada diri saya sudah tawar sehingga tak diperlukan lagi. Am I right, sir? Tanya saya kepadanya. Evangelis tersebut berkomentar demikian. Ketika mengutus murid-muridnya untuk pergi memberitakan Injil, Yesus menyatakan bahwa mereka adalah garam dunia. Mereka bukan diminta untuk menggarami, karena tujuan mereka bukan untuk mendapat pujian pribadi. Injil yang diwartakan memberi rasa kehadiran Kristus dalam hidup dan mencegah manusia membusuk karena kebobrokan dunia. Kita memiliki perspektif yang berbeda tentang garam. Meskipun saat ini kita menggunakan garam dengan cara yang sama seperti yang dilakukan orang-orang di masa lalu. Di zaman now, garam sebagai komoditas umum harganya sangat murah. Tetapi di zaman kuno, harga garam sangatlah mahal. Sebagai garam dunia, kita harus melindungi diri dari pencemaran dunia. Bertobatlah dan kejarlah pengaruh kekudusan yang saleh. Sebagai terang dunia, kita tidak perlu melakukan sesuatu yang luar biasa, seperti kota di atas bukit. Mereka akan melihatnya secara alami. Saat kereta cepat Wus tiba di stasiun Tegal Alur, Bandung, saya menjabat tangannya. Sembari meletakkan telapak tangan di dada kiri, saya berucap, "Engkaukah Yesus yang bercakap-cakap bersama saya di sepanjang perjalanan tadi?" Sobat Katolikana, orang-orang duniawi cenderung menganut sikap hedonisme dalam memperoleh kesenangan hidupnya. Mereka bergantung pada hal-hal lahiriah untuk mendatangkan kebahagiaan dan makna hidup. Namun sebagai orang Katolik, kita memiliki rasa yang bersifat internal. Kita tidak perlu mengejar hal-hal yang diperjuangkan dunia. Sebab orang yang benar-benar saleh dapat menemukan sukacita dan keindahan yang luar biasa hanya dengan berdiam diri di hadapan Tuhan. Sobat Katolikana,
Sebagai murid yang sejati, kita adalah garam dan terang dunia, berdasarkan kebenaran yang Roh Kudus kembangkan dalam diri masing-masing. Teruslah di jalan itu untuk berkembang sebagai garam dengan rasa yang lebih baik dan terang yang lebih terang. Jangan biarkan rasa asin yang kita miliki tercemar, dan jangan sembunyikan terang yang kita miliki. Hiduplah sedemikian rupa sehingga orang lain akan melihat perbuatan baik kita dan memuliakan Allah Bapa di surga. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, kami bahagia dan bersyukur atas rahmat-Mu dan kesempatan bekerja bersama-Mu. Berikanlah kekuatan untuk menghadapi setiap hari dengan penuh iman. Jauhkanlah kami dari pikiran-pikiran yang mengganggu, dan bantu kami untuk selalu mengingat bahwa rezeki, sukacita, dan pekerjaan yang kami jalani menjadi saluran berkat untuk sesama dalam damai-Mu. Semua ini kami mohon demi kemuliaan nama-Mu, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikian Anda telah mendengarkan Tetes Embun yang dipersembahkan oleh Radio Katolikana. Renungan Tetes Embun bisa Anda simak di Radio Katolikana, media sosial Radio Katolikana, dan YouTube Katolikana. Terima kasih dan sampai jumpa.